Halo teman-teman semua, dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah teman-teman semua, kali ini saya sedang berada di segmen kacamata bahasa. Segmen ini sengaja saya buat karena banyak permintaan dari teman-teman pendidik juga peserta didik yang bertanya mengenai fenomena bahasa Indonesia yang saat ini makin menjadi-jadi nih, makin variatif dan makin beragam. Tentunya fenomena tersebut akhirnya melahirkan berbagai macam sudut pandang dan opini. Ada yang menganggap biasa saja, ada yang menganggap ini merupakan kemunduran dari bahasa Indonesia itu sendiri, ada yang menganggap bahwa memang bahasa itu tidak bisa dibendung. Karena teman-teman semua, kita harus mengetahui ini bahwa bahasa memiliki sifat yang pertama, bahasa itu dinamis. Artinya, dari setiap zaman ke zaman, bahasa ini terus mengalami perubahan, perkembangan, tergantung dari si penuturnya, tergantung dari kultur, dari budaya, dan situasi pada saat itu. Bisa jadi bahasa yang ketika pada kita kecil dulu mengenal istilah-istilah yang viral ketika itu, yang biasa, dan sekarang tidak bisa ditemukan lagi istilah-istilah tersebut. Apakah itu merupakan suatu kemunduran? Ya, itu juga jadi pertanyaan, gitu ya. Ada yang ketika saat kita kecil bahasanya mungkin biasa saja, gitu ya, istilahnya biasa saja dianggapnya. Nah, sekarang ternyata jadi hal yang dipertanyakan atau hal yang penting. Nah, bahasa memang seperti itu, dinamis. Bahasa juga arbitrer. Bahasa Indonesia khususnya memiliki keunikan. Bahasa Indonesia itu mana suka, bisa ya, si penutur itu bisa suka-suka. Kalau misalkan ada bahasa, kalau misalkan ada kalimat seperti ini teman-teman, saya beli wortel, saya beli sayur, gitu kan. Bahasa Indonesia si penuturnya itu bisa bebas, beli wortel, beli sayur, gitu kan. Jadi ini bagian dari kedinamisan bahasa. Nah, baru-baru ini, tepatnya di 2020 ini, ada dua fenomena nih. Yang pertama, baru saja beberapa hari yang lalu, tepatnya 29 Agustus 2020, ada pers rilis mengenai pelarangan penggunaan istilah anjay atau penyebutan kata anjay. Padahal nih teman-teman, memang nih masih sangat baru nih ya, masih sangat hangat sekali, padahal tapi ini sudah lama sebenarnya, sudah lumayan lama. Kalau saya perhatikan, yang saya amati, penggunaan istilah anjay ini merupakan percabangan dari sebelumnya ada anjir, sebelumnya ada injir, seperti itu ya. Nah, sekarang ketika anjay ini jadi persoalan, gitu ya, akhirnya KPAI memberikan pers rilis bahwa kedudukan dari anjay ini dilihat dari perspektif atau dari sudut pandang kepada siapa si penutur menyampaikannya. Kalau penggunaan kata anjay ini disampaikan untuk rasa kagum atau kepada teman sebaya, kepada teman nongkrong, gitu ya, misalnya, anjay, bagus bener nih handphonenya, gitu kan. Anjay, gua kena double kill, gitu kan, kalau lagi main game. Katanya itu sah-sah saja atau itu tidak masalah. Tapi kalau penggunaan anjay ini yang dimaksudkan adalah untuk membuli, seperti itu ya, untuk penghinaan, maka kena pasal perlindungan anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. Nah, teman-teman, khususnya para teman-teman pelajar nih ya, memang sekarang ini kita harus pinter-pinter membawa diri, pinter-pinter menggunakan jempol untuk mengetik komentar di media sosial, seperti itu ya, sehingga memang istilahnya jejak digital itu kadang bisa sangat serem ya. Akhirnya kalau kita menggunakan komentar kita, khususnya menggunakan bahasa-bahasa kalimat-kalimat yang tidak baik, itu bisa dipersoalkan. Namun karena
saya melihatnya dari perspektif bahasa Indonesia, memang setelah saya telusuri, ada sumber yang mengatakan istilah anjay ini diambil dari kata awalnya adalah nama binatang, dari kata anjing. Ya, ini adalah plesetan. Kalau memang benar ini adalah plesetan dari kata anjing, berarti memang ini adalah suatu hal yang mengkhawatirkan. Karena penggunaannya tersebut jelas ini sebuah pelecehan ya, atau membuli seperti itu ya. Tapi kalau memang memiliki arti lain, itu mungkin dianggap biasa saja. Saya teringat dalam sebuah pertemanan, atau kita berteman, kita memiliki teman-teman nongkrong misalkan gitu ya, kita biasa mengambil istilah seperti ini ketika bertemu dengan teman nongkrong atau ketika lagi nongkrong sama teman. Nyet, dari mana? Gitu kan? Padahal sama, itu kan plesetan dari kata binatang juga, diambil dari belakangnya saja, nyet, gitu kan. Tapi ketika dengan teman, itu seperti hal yang biasa, gitu kan. Belum lama lagi, beberapa waktu yang lalu, itu viral juga istilah betina. Padahal menurut KBBI atau arti dari betina ini sendiri memang dimaksudkan adalah untuk perempuan, tapi ini kan untuk hewan, untuk binatang. Anehnya, banyak sekali netizen, banyak sekali orang yang menggunakan istilah betina merujuk kepada perempuan, artinya perempuan, orang, manusia, gitu ya. Kalau sekarang dilihat dari hal atau kedudukan yang sama, ketika ini kan berarti yang jadi masalah adalah si penerimanya. Kalau si penerima informasinya ini merasa tidak suka, salah mengartikan, atau menurut pendapat dia anjay ini adalah penghinaan, berarti mungkin yang sebelumnya betina misalkan dimaksudkan kepada si penerima itu, si penerima informasi dari si penutur ya, dari si pengucap, bahwa yang dimaksudkan adalah menghina juga, binatang juga, istilah betina tersebut, itu juga mungkin ya bisa dipermasalahkan seperti itu ya. Nah, saya juga teringat dengan teman-teman di Surabaya, di Jawa Timur sana, ketika bertemu dengan, mungkin ini sudah sangat lumrah ya, masa sudah sangat begitu terkenal, ketika bertemu dengan teman akrabnya, penggunaan kata cu itu hal yang biasa. Tapi untuk yang nggak kenal sama sekali, jangan sekali-sekali menggunakan istilah jancuk misalkan, kan seperti itu. Nah, jadi saya melihatnya, ini saya sampaikan kepada adik-adik peserta didik khususnya ya, lagi-lagi kita harus melihat situasi. Bahasa ini unik ya, antara si penutur dan si penerima harus diperhatikan baik-baik. Si penutur ini mungkin punya latar belakang pendidikan yang berbeda, mungkin latar belakang sosial yang berbeda. Nanti si penerima biasanya kadang berbeda juga menerima informasinya, menerima artinya, seperti itu ya. Jadi pesan saya untuk adik-adik peserta didik ya, teman-teman pelajar, memang harus diperhatikan betul nih ketika menggunakan istilah anjay, istilah betina, istilah co dan sebagainya ya. Perlu diperhatikan betul-betul kepada siapa, di mana gitu ya, dan kadang siapa yang mendengar. Karena tadi latar belakang pendidikan orang beda-beda, latar belakang sosial orang beda-beda, cara pandang dan cara tangkapnya juga beda-beda. Dan saya teringat sebuah pepatah lama mengatakan, bahasa mencerminkan suatu bangsa, bahasa juga mencerminkan pribadi seseorang, gitu ya. Jadi intinya adalah pandai-pandai kita berpendapat, berbahasa, mengeluarkan bahasa, dan kepada siapa bahasa tersebut kita tuturkan ya. Mari tetap kita gunakan bahasa yang baik di ruang publik. Kalaupun memang dengan teman akrab, intinya kita harus bisa sama-sama memahami situasi dan kondisinya. Itu tadi sedikit pandangan saya mengenai fenomena penggunaan kata anjay ini dan kerabat-kerabatnya ya. Kalau nanti ada hal-hal yang perlu kita bahas, atau teman-teman punya saran untuk bahas fenomena bahasa apa saja, bisa
sematkan di kolom komentar, yang pasti dengan bahasa yang baik. Terima kasih dari saya dan sampai berjumpa lagi di Kacamata Bahasa.